ada satu pernyataan yang unik yang disampaikan oleh Abu Sufyan ketika ditanya soal siapa sejatinya Muhammad bin Abdullah itu. Jadi Heraklius itu bertanya kepada Abu Sufyan, orang itu siapa sampai kalian pada takut? Sampai kalian pada kemudian sampai ke sini kemudian memberikan informasi tentang saya, soal dia dan seterusnya, soal dakwahnya, soal misi kenabiannya dan seterusnya. Abu Sufyan dengan lantang mengatakan, huwa fina dzu nasabin. Meskipun kami tidak setuju dengan ajaran orang itu, kami tidak suka dengan ajaran orang itu, tetapi ingatlah bahwa Muhammad itu orang yang punya status istimewa nasabnya di hadapan kaum-kaum Arab saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan senantiasa diberi anugerah kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan semoga dengan kenikmatan ini kita bisa menjadi bagian dari umat Rasulullah yang patut untuk dijadikan umat yang mendapatkan syafaatnya nanti kelak di hari kiamat. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dengan menggunakan kitab Tarikhul Hawadis wal Ahwali Nabawiyah karya Abi Maliki. Melanjutkan dari Muqaddimah kemarin, kita lanjutkan bagian pertama, yakni akan banyak membicarakan terkait hal ihwal nasab Rasulullah, kemudian waktu beliau dilahirkan, masa miladnya, kemudian juga bicara tentang keluarga beliau dan beberapa hal yang penting kita bicarakan dalam pertemuan pada sesi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Ya Maliki qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa afadha alaina barakatihi wa karamatihi amin ya rabbal alamin. Al-qismul awwal mujiz ahwalin nabi wa ma yata'allaqu bi dzatihi syarifah mimma yunsabu ilaihi wa yukhtassu bihi minasyu'unil ma'rufatil ma'lufah. Bagian pertama, ringkasan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan dzatiyah Rasulullah, personalnya Rasul dan hal-hal yang dinisbatkan kepada beliau dan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang masyhur di masa awal-awal beliau lahir. Pertama, nasabuhu asyarif. Nasabnya beliau huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ila Ismail bin Khalil Ibrahim alaihi wassalam. Ini nasab yang masyhur dan muttafaq alaih. Ya, adapun setelah Adnan ila Nabiullah Ismail alaihissalam itu mukhtalaf fih. Tapi yang dari Rasulullah, dari Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib sampai ke Sayyidina Adnan, ulama menyepakati bahwa nasab ini muttafaq alaih, disepakati oleh para ulama. Dan beliau dan para ulama mengatakan bahwa memang Rasul itu keturunan dari Sayyidina Adnan. Nah, kemudian dari Sayyidina Adnan ke atas sampai ke Nabiullah Ismail alaihissalam sampai ke Nabiullah Ibrahim, itu ada perbedaan pandangan para ulama terkait dengan nasabnya. Satu hal yang menjadi bagian dari yang perlu kita sampaikan adalah Abdul Muttalib itu bukanlah nama asli. Namanya beliau aslinya adalah Syaibatul Hamdi, atau nama Syaibah. Kenapa dikatakan Syaibah? Karena saat remaja beliau sudah beruban. Dan dikatakan Abdul Muttalib karena saat itu kakek Rasul yang namanya Syaibah itu atau Abdul Muttalib itu diasuh ya, yang oleh sebagian orang dikatakan sebagai budaknya Muttalib. Muttalib ini adalah saudara kandung dari Sayyidina Hashim, buyut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abdullah, ayah Rasulullah, wafat ketika Rasul masih dalam kandungan. Ada yang mengatakan Rasul dalam kandungan sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Tapi itu saya kurang tahu pasti. Dan jelas Rasul ditinggal wafat oleh ayahnya dalam kandungan. Dan ketika itu Abdullah adalah sedang bertugas. Ya, ditugasi oleh ayahnya Abdul Muttalib untuk berdagang. Dalam riwayat dikatakan berdagang ke Syam. Yang kemudian pulang melalui Madinah. Ada yang mengatakan berdagang dalam artian untuk mengambil
atau berdagang ini kurma. Kemudian di Madinah, di suku Bani Najjar kalau nggak salah, Bani Najjar ya, di Bani Najjar beliau sakit dan wafat di sana, di daerah Darun Nabiyah. Kalau nggak salah sekarang itu di dekat daerah Masjid Nabawi situ sendiri. Ada yang mengatakan di sekitar Babus Salam. Babus Salam sekarang yang kita kalau mau ke Raudhah itu, kalau ke makam Rasul itu melewati Babus Salam itu sendiri. Di situ letak makamnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian ada beberapa hal, penamaan Quraisy. Nah ini mungkin belum banyak yang tahu. Dari keluarga manakah, dari nama siapakah nama Quraisy itu dinisbatkan? Karena Rasul itu dikatakan bagian dari Bani Quraisy. Dalam riwayat dikatakan yang dimaksud dengan Quraisy di sini adalah Nadhr bin Kinanah. Nadhr bin Kinanah itu dijuluki sebagai Quraisy karena ada beberapa riwayat. Yang pertama mengatakan bahwa Nadhr bin Kinanah itu adalah leluhur Rasul yang mampu mengumpulkan keluarganya dalam satu tempat. Ada yang mengatakan, maka kata Quraisy itu dari kata ma jama'a min hunna ila hunna, orang yang mampu mengumpulkan satu komunitas dalam yang di sini dan di sana. Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan bahwa dikatakan Quraisy karena saat itu ada rombongan, ya, rombongan dalam perjalanan menggunakan kapal besar. Kemudian di kapal itu dijumpai berhadapan dengan berhadapan dengan seekor ikan besar yang namanya Samakatu Quraisy. Dan yang namanya Nadhr ini, buyutnya Rasul ini, itu mampu untuk membunuhnya. Sehingga kemudian dijuluki sebagai Quraisy karena mampu membunuh ikan besar itu tadi. Ada versi yang lain dikatakan Quraisy karena diartikan sebagai orang yang punya profesi perniagaan, jual beli dan seterusnya. Ini yang kemudian muncul dalam surat Li'ilafi Quraisyin itu. Karena Quraisy itu adalah suku yang memang melakukan perniagaan baik itu ketika musim dingin maupun musim panas. Kalau musim dingin perjalanannya ke Yaman, kalau musim panas perjalanannya ke daerah Syam. Itu sekilas terkait dengan nama Quraisy. Dan beberapa riwayat mengatakan bahwa Nabi itu nasab yang paling utama di kota Arab saat itu. Nasab yang paling mulia di Arab saat itu. Itulah kenapa kemudian Nabi meskipun dimusuhi oleh orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab sendiri, mereka pada dasarnya masih segan, tidak berani terus terang atau berani secara terang-terangan untuk melawan Rasulullah karena nasab beliau itu nasab yang mulia. Dalam riwayat Imam Muslim beliau mengatakan innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisy min Kinanah wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafa Bani Hashim wastafa minni Bani Hashim. Sesungguhnya Allah itu telah memilih Kinanah dari keluarga Nabi Allah Ismail dan telah memilih Quraisy dari keluarga Kinanah dan telah memilih dari Quraisy keluarga Bani Hashim dan juga telah memilih diriku dari keluarga Bani Hashim itu sendiri. Jadi Rasul mengatakan bahwa nasabnya mulia. Bahkan ada satu peristiwa ketika awal-awal Islam, propaganda orang-orang Quraisy yang membenci Rasul itu menghasut atau memberikan informasi agar tidak menerima dakwah Rasul, tidak mau menolak para ajakan Rasulullah di daerah-daerah sekitar Arab saat itu. Sebagaimana mereka kemudian mengutus ke Raja Najasyi, mengutus ke Raja Heraklius, ya, Raja Romawi dan seterusnya. Ada satu peristiwa pengakuan Abu Sufyan, ya, orang yang awal pertama juga memusuhi Rasul, meskipun akhirnya dalam perjalanannya akan masuk Islam juga, pernah mengatakan kepada Raja Heraklius kalau nggak salah. Saat di Syam, Raja Romawi mengatakan terkait dengan fenomena kenabiannya Rasulullah SAW dan kebenciannya mereka kepada Rasul dan propaganda mereka kepada Raja Heraklius untuk menolak dakwahnya Rasulullah, untuk menolak semua hal yang berkaitan dengan Muhammad SAW. Meskipun demikian,
Ada satu pernyataan yang unik yang disampaikan oleh Abu Sufyan ketika ditanya soal siapa sejatinya Muhammad bin Abdullah itu. Jadi Heraklius itu bertanya kepada Abu Sufyan, orang itu siapa sampai kalian pada takut? Sampai kalian pada kemudian sampai ke sini kemudian memberikan informasi tentang saya, soal dia dan seterusnya, soal dakwahnya, soal misi kenabiannya dan seterusnya. Abu Sufyan dengan lantang mengatakan, huwa fina dzu nasabin. Meskipun kami tidak setuju dengan ajaran orang itu, kami tidak suka dengan ajaran orang itu, tetapi ingatlah bahwa Muhammad itu orang yang punya status istimewa nasabnya di hadapan kaum-kaum Arab saat itu. Di titik inilah kenapa kemudian Rasul terjaga dari aspek sosial kemasyarakatannya saat itu, dari aspek sosial politiknya saat itu. Jadi meskipun mereka bermusuhan dengan Rasul, pada prinsipnya mereka tahu betul bahwa nasab Rasulullah itu nasab yang paling mulia, paling terhormat di kalangan orang Arab saat itu. Nah, disinilah kita bisa ambil pelajaran bahwa Rasul itu dipilih oleh Allah menjadi nabi yang terakhir, menjadi kekasihnya. Allah sudah merencanakan dengan baik dari awal hingga akhir. Nasab beliau, keturunan nasab beliau, kemudian leluhur beliau adalah orang-orang yang terjaga dari perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang buruk dan seterusnya. Kita tahu bagaimana sifatnya Abdul Muthalib dalam sejarahnya. Kita tahu bagaimana sifatnya Abu Thalib dengan sejarahnya. Sifatnya Abdullah putra Abdul Muthalib, ayah dari Rasulullah dengan sejarahnya. Semuanya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang memang dijaga oleh Allah karena akan melahirkan Rasulullah SAW. Saya kira itu untuk sesi yang ini. Semoga ada berkah manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.